Shalom bagi kita semua. Pada kali ini dalam pertemuan perkuliahan Kristologi, saya akan membahas mengenai Yesus adalah kebenaran dan sumber kebenaran. Tapi sebelum itu, perkenalkan nama saya Feni Angelina, saya semester 4. Jadi dalam perkuliahan Kristologi ini, dosen pengampu kami yaitu Bapak Dr. Adolf Bastian Butar-Butar MTH. Saya akan mempresentasikan hasil dari makalah saya. Yang pertama yaitu latar belakang. Manusia selalu berusaha menemukan kebenaran. Beberapa cara ditempuh untuk memperoleh kebenaran antara lain dengan menggunakan rasio, seperti para rasionalis, dan melakukan pengalaman. Salah satunya dalam beragama. Karena agama adalah kebutuhan yang paling utama dalam kehidupan manusia, dan agama manusia dapat petunjuk dan arah dalam hidup. Namun, tidak semua agama mengajarkan kebenaran dan siapa yang menjadi sumber kebenaran itu. Kebenaran adalah suatu usaha untuk membenarkan, bahkan untuk menyelamatkan. Selanjutnya itu, Yesus adalah kebenaran. Pencarian kebenaran terjadi setelah manusia hidup dalam kepalsuan karena telah ditipu iblis, sehingga hidup dalam kesalahan dan dosa sejak kejatuhan manusia pertama di Taman Eden. Kata kebenaran dalam bahasa Mandarin berarti doktrin yang asli. Banyak yang mempunyai suatu pengertian yang sama dengan perkataan kebenaran, true dalam bahasa Inggris. Kata kebenaran dalam bahasa Yunani mengandung dua istilah, yaitu aletheia dan diakoiosume. Dalam aletheia dipakai dalam Yohanes pasal 14 ayat 6 untuk menjelaskan bahwa satu-satunya yang mutlak hanya Yesus. Aletheia berarti realitas, lawan kata sia-sia, kebenaran yang terbukti, kesungguhan, kesejatian, bahkan ketulusan. Ini adalah istilah Yohanes pribadi yang sangat khas. Perkataan ini menunjukkan kepada semua realitas ilahi sebagai isi wahyu ilahi yang tersalurkan dan terungkap dalam firman Allah. Manusia telah mencari kebenaran selama berabad-abad. Filsuf-filsuf zaman Mesir kuno, Yunani kuno, Romawi, dan Tiongkok bahkan sampai saat ini berusaha mencari-cari hal hakiki dari kebenaran. Socrates, Plato, Lao, Confucius, dan masih banyak lagi ahli pikir yang berusaha untuk mendefinisikan kebenaran. Apakah kebenaran itu suatu yang real atau nyata, atau sebuah konsep? Apakah kita dapat mencarinya dalam suatu pribadi, personal? Di manakah kebenaran sejati itu? Dapat dikutip dari ucapan Yesus dalam Alkitab, yaitu mengatakan, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Ini di dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6. Injil Yohanes 14 ayat yang ke-6 ini membuka rahasia kebenaran itu. Kebenaran itu adalah Yesus. Nama Yesus adalah nama yang terindah, yang merupakan satu-satunya perantara antara Bapa dan manusia. Nama Yesus, Sang Kebenaran, dikenal sebagai Mesias. Kata ini berasal dari kata Ibrani, Masiah, yang diurapi. Dalam bahasa Yunani, kata ini adalah Kristus. Kata Kristus digabungkan dengan namanya, yaitu Yesus, yang berarti keselamatan, karena tugasnya untuk menyelamatkan manusia dari dosa-dosanya. Selanjutnya yaitu mengenai ayat-ayat yang membuktikan, yang menyatakan bahwa Yesus adalah kebenaran. Di dalam Injil Yohanes tidak melihat kebenaran secara konseptual atau menurut konsep-konsep, tetapi melihat untuk mempersonalisasikan kebenaran dalam diri Yesus Kristus. Injil Yohanes menggunakan kata kebenaran lebih banyak daripada kitab-kitab lainnya di dalam Alkitab, dan kata ini secara eksklusif mengacu kepada Kristus sendiri. Kebenaran adalah Kristus itu sendiri. Adapun sejumlah pernyataan dalam Injil Yohanes ini yang dapat kita lihat. Yang pertama itu dalam Yohanes pasal 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih, karunia, dan kebenaran.
Yang kedua itu dalam Yohanes pasal 1 ayat 17. Sebab bukan Taurat yang diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Yohanes pasal 8 ayat 32. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Yohanes pasal 8 ayat 40. Tetapi yang kamu kejar ialah berusaha membunuh aku seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang kudengar dari Allah. Pekerjaan yang demikian tidak dikerjakan oleh Abraham. Yang selanjutnya itu Yohanes pasal 8 ayat 45. Tetapi karena aku mengatakan kebenaran kepadamu, kamu tidak percaya kepadaku. Selanjutnya yaitu Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dalam Yohanes pasal 17 ayat 19, dan aku menguduskan diriku bagi mereka supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Yesus mendemonstrasikan kebenaran tentang identitasnya sendiri, kebenaran tentang Bapa, kebenaran tentang kebutuhan kita, dan kebenaran tentang misinya. Nah, sumber kebenaran. Pencarian kebenaran tidak pernah tercapai tanpa melalui sumber kebenaran, yaitu Allah. Esensi filsafat selalu bertanya untuk mencari jawaban atas setiap esensi kebenaran, tetapi firman Tuhan memberikan jawaban akan esensi kebenaran yang dipertanyakan. Kita dapat lihat di dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6. Prinsip kebenaran Allah adalah hal hakiki yang tidak berubah, bersifat kekal, permanen, seperti yang diuraikan dalam pengertian logos dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 4. Pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Pengertian Kristus mengenai logos adalah kebenaran yang menyatu dengan Allah, sumber kebenaran yang kekal, tidak berubah dari mulanya, dari segala yang awal, tidak ada batas, dan bersifat permanen. Pengertian logos bagi orang Kristen adalah logos yang telah menjadi soma, firman yang telah menjadi daging melalui diri Tuhan Yesus Kristus. Logos adalah firman Tuhan, logos adalah Allah. Hal ini sangat berbeda dengan pengertian filsafat Yunani. Itulah sebabnya pusat pencarian filsafat Yunani intinya mencari esensi kebenaran, mencari logos yang tidak pernah didapatkannya. Alkitab adalah sumber kebenaran, karena inti dari Alkitab adalah mencari Yesus, sang kebenaran sejati. Perjanjian Lama memfokuskan nubuat Yesus yang akan datang. Perjanjian Baru mengisahkan Yesus yang sudah datang ke dunia sebagai Tuhan Raja Damai, naik ke sorga, dan kelak akan datang ke dunia sebagai hakim. Yohanes pasal 14 ayat 6 mengatakan bahwa Yesus adalah kebenaran. Orang yang mendapat kebenaran itu pun akan memperoleh yang lain-lain juga, yaitu kedamaian, sukacita, dan sebagainya. Kita dapat lihat di dalam Matius pasal 33 yang mengatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Nama Yesus adalah kebenaran. Ketika kita mengenal sang kebenaran Yesus, kebenaran Yesus akan memerdekakan kita. Dan jika mendapatkan dan menerima Yesus sebagai kebenaran, kita telah mendapatkan kerajaan Allah. Ternyata kebenaran itu bukan siapa-siapa dan tidak di mana-mana. Kebenaran itu adalah Yesus. Dia menjadi sumber kebenaran saat kita mencari kebenaran. Jawabannya sudah ada. Bagi orang Kristen, kebenaran itu hanya ada dalam Yesus, seperti yang tertulis dan dikemukakan dalam Yohanes pasal 14 ayat 6. Orang yang percaya kepada Yesus, ia telah mendapat kebenaran sejati. Nah, Yesus sebagai kebenaran itu adalah jalan satu-satunya kepada Allah Bapa. Allah Bapa menyerahkan segala kuasanya kepadanya, baik di langit maupun di bumi. Ia datang ke dunia itu untuk membebaskan manusia dari dosa. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.